Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga di jam terakhir ini kalian tetap semangat dan konsentrasi belajarnya ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bastian. Silahkan. Sebelum kita belajar, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, alasannya mengapa? Sakit semua. Ya, semoga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah dan bisa beraktivitas kembali sedia kala ya. Hari ini pembelajaran mengenai teks eksplanasi. Eksplanasi ini adalah teks terakhir di semester pertama. Gitu ya. Sebelum itu Pak Ogi ingin menginformasikan beberapa informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Hari Senin lalu kita mendengar berita duka yang hadir di Cianjur, Jawa Barat, berkaitan dengan terjadinya gempa bumi. Ya, informasi yang diperoleh adalah bahwa gempa bumi ini berkekuatan 5,6 magnitudo yang mengguncang Cianjur dan getarannya sampai ke Jabodetabek. 50 korban meninggal dunia dan 700-nya luka-luka. Dari informasi tersebut, adakah kaitannya dengan teks eksplanasi yang akan kita pelajari hari ini? Ada. Silakan Rosi. Teks itu berisi tentang fenomena alam yaitu gempa bumi. Gempa bumi, betul ya. Jadi eksplanasi berkaitan dengan fenomena alam. Salah satunya alam. Begitu. Apa penyebab dari gempa bumi? Adanya pergeseran lempeng bumi, Pak. Bintang? Adanya pergeseran lempeng bumi. Adanya pergeseran lempeng bumi. Kemudian ada fenomena yang menarik lain. Akhir-akhir ini Pak Ogi melihat video tayangan. Kalian melihat tidak? Ya, ada seorang atau sekelompok siswa yang sengaja atau tidak sengaja? Sengaja menendang nenek-nenek. Apa tanggapan kalian? Itu Perilaku yang buruk. Ada postingan dari Zulfik. Ini mengungkapkan bahwa video yang berdurasi 13 detik ini menampilkan kenakalan remaja. Ini merupakan peristiwa bukan? Iya. Iya. Kalau alam itu biasanya banjir, gempa bumi begitu ya. Iya. Kalau kenakalan remaja termasuknya dalam peristiwa apa? Sosial. Karena berkaitan dengan interaksi dengan orang lain. Kenakalan remaja ini hal yang negatif. Ada 6 pelajar kemudian mengendarai motor dan di jalanan mereka menjumpai seorang nenek. Para pelajar itu berhenti, 2 orang mengejek si nenek sambil merokok. Satu lagi tiba-tiba datang dan menendang si nenek tersebut hingga terjatuh. Sontak si nenek pun pergi ketakutan. Para pelajar itu puas, tertawa, dan pergi mengendarai sepeda motor. Miris tidak? Miris. Berkaitan dengan eksplanasi, Pak Ogi mau bertanya, mengapa mereka melakukan itu? Karena salah pergaulan terjadi. Karena salah pergaulan. Apa lagi? Kurang didikan di sekolah maupun di rumah. Apa lagi? Ingin terlihat keren. Ingin terlihat keren. Demi apa? Demi viral konten, begitu ya. Jadi mereka menghilangkan perilaku baik demi sebuah konten.
untuk merasa dirinya hebat dan akan menjadi viral mungkin ya. Tapi memang viral, tapi dalam bentuk yang negatif. Ini bisa dikaitkan tidak dengan teks eksplanasi? Bisa. Karena kalian nanti bisa mengungkapkan penyebab dari kenakalan remaja tersebut. Begitu ya. Kita lanjutkan. Setelah melihat dua peristiwa yang sedang hangat diperbincangkan, menurut kalian teks eksplanasi itu seperti apa? Teks yang berisi peristiwa atau fenomena. Yang menjelaskan fenomena yang terjadi. Apakah fenomenanya hanya alam saja? Tidak. Tidak. Apa saja? Sosial. Bisa sosial, ekonomi, politik, pendidikan, Kesehatan. budaya. Banyak ya, tidak hanya fenomena alam. Ada satu ciri lagi yang berkaitan dengan eksplanasi. Eksplanasi berkaitan dengan pertanyaan bagaimana dan mengapa. Kalau bagaimana berarti menjelaskan apa? Alasan. Bagaimana? Bagaimana itu proses? Proses. Kalau mengapa? Alasan. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Lanjut. Ini Pak Ogi mengulas di pertemuan yang lalu bahwa struktur teks eksplanasi ini ada 3. Pernyataan umum, kemudian deretan penjelas dan interpretasi. Ya, pernyataan umum ini berkaitan dengan apa biasanya? Pengertian atau gambaran umum terhadap suatu fenomena. Deretan penjelas. Menjelaskan fenomena itu atau proses Ya, jawabannya dari mana? Dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Begitu ya. Interpretasi ini kaitannya dengan simpulan. Sifatnya opsional. Artinya apa? Boleh ada, boleh tidak. Gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, unsur kebahasaannya. Ada kata teknis, konjungsi kronologis, dan konjungsi kausalitas. Kalau kata teknis ini berkaitan dengan istilah. Istilah yang terdapat dalam fenomena tersebut gitu ya. Kemudian kalau konjungsi kronologis, urutan waktu, misalnya seperti apa? Kemudian, sebelum, sesudah, setelah. Ya. Kalau konjungsi kausalitas, sebab akibat. Karena. Sebab, apa lagi? Menyebabkan. Akibatnya. Sehingga bisa tidak? Bisa. Sehingga bagian dari konjungsi akibat. Begitu ya. Nah, lalu pembelajaran hari ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan menulis teks eksplanasi. Kompetensi dasar 4.10 yaitu menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memerhatikan struktur unsur kebahasaan atau aspek lisan. Indikatornya apa saja? Yang pertama, menulis pokok-pokok informasi. Yang kedua, menulis teks eksplanasi sesuai dengan fenomena yang dipilih dengan memerhatikan struktur dan unsur kebahasaan. Dan yang terakhir, menyajikan teks eksplanasi melalui aspek lisan. Nanti kalian akan presentasi. Gitu ya. Lanjut. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah menggali informasi tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan sekitar, kalian akan menulis pokok-pokok informasi pada suatu fenomena baik alam, sosial, kesehatan, atau teknologi dengan disiplin dan kreatif. Yang kedua, setelah membuat pokok-pokok informasi, kalian akan menulis teks eksplanasi secara utuh berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Tentu saja ini dengan bekerja sama dan penuh tanggung jawab.
Dan yang terakhir, setelah kalian menulis teks eksplanasi secara utuh, kalian akan mempresentasikannya dan akan dinilai oleh teman kalian sendiri. Gitu ya. Bisa dipahami untuk tujuan pembelajaran hari ini? Saya, oke. Sebelum kita ke pembelajaran inti, Pak Ogi ingin mengetes kemampuan awal kalian. Nanti Pak Ogi akan kirimkan link quizzes. Ada 4 soal yang berkaitan dengan menulis teks eksplanasi. Ya, silahkan HP-nya dikeluarkan. Pak Ogi akan kirimkan linknya di WA group. Silakan bergabung. Pak Ogi sudah kirimkan linknya di grup 8C. Silakan dibuka dan bergabung. Mutiara, Rosi sudah bergabung, Nayara, Bintang, Rani. Kita mulai. Bisa berdua dengan temanmu ya. Sudah. Kita mulai. Banjir adalah fenomena alam bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai. Banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Kalian bisa menjawabnya dimulai dari sekarang. Tiga, dua, satu. Waktu habis. Ya. Pertanyaan pertama ini yang menjawab tepat sebanyak 23 orang. Yang menjawab B 4 orang, menjawab C 1 orang. Ya. Awal yang bagus. Pertanyaan berikutnya. Nah, ini melengkapi kalimat rumpang. Karena perbedaan titik-titik di atmosfer. Uap berubah menjadi titik-titik. Temperatur yang berada di bawah titik beku mengakibatkan kristal es terbentuk. Butiran air terjadi titik-titik tetesan. Waktunya 30 detik lagi. Waktu habis. Nah, berapa orang yang benar? Ya, 19 orang yang tepat. 4 orang yang menjawab B dan 4 orang yang menjawab C. Ya. Bintang sementara memimpin. Pertanyaan berikutnya. Kekeringan alamiah terjadi akibat tingkat curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Kekurangan pasokan air, permukaan, dan air tanah. Kekurangan kandungan air di dalam tanah.
Silakan, ini kalimat acak. Kalian urutkan menjadi satu paragraf utuh teks eksplanasi. Waktunya 1 menit lagi. Baru 13 orang yang menjawab. Tiga, 2, 1. Waktu habis. Bastian. 14 orang yang menjawab tepat, yaitu opsi C. 1 orang menjawab A. 8 orang menjawab B. Dan 5 orang menjawab C. D maksud saya. Ya. Pertanyaan terakhir. Gempa yang terjadi dalam perut bumi akan mengakibatkan munculnya tekanan ke arah vertikal, sehingga dasar lautan akan naik dan turun dalam rentang waktu yang singkat. Silakan, baru 20 orang yang menjawab. Kemampuan awal ini, yang ketiga Fakih, kedua Nayara, dan yang pertama Rosi. Ya, beri tepuk tangan untuk mereka. Nah, pembelajaran hari ini berkaitan dengan pembelajaran berbasis proyek. Ya, nanti kalian akan ada proyek dilakukan secara bersama. Langkah pertama yang dilakukan adalah memilih topik. Yang kedua, kalian akan mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menentukan jadwal. Dan yang keempat, menguji hasil. Serta yang terakhir, evaluasi. Gitu ya. Nanti kalian akan berkelompok. Kemudian kalian akan memilih topik yang sudah saya sediakan. Setelah itu, mendesain perencanaan proyek dalam bentuk selendia atau presentasi. Boleh dibuat dalam aplikasi Canva. Menentukan jadwal. Jadwalnya hari ini. Kemudian akan menguji hasil. Kalian nanti akan presentasi. Dan akan ada evaluasi, penilaian di akhir. Begitu ya. Bisa dipahami untuk alur pembelajarannya? Saya lanjut. Pak Ugi akan menampilkan satu tayangan video berkaitan dengan siklus air hujan. Ya. Jadi kalian nanti akan menyimak berkaitan dengan apa saja yang termuat dalam teks eksplanasi. Kalau hujan itu biasanya rentang waktunya kapan dalam setahun? 6 bulan. Dari bulan sampai April. Ya. Kisaran akhir bulan sampai awal tahun. Nah, akhir tahun sampai awal tahun gitu ya. Ada puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni,
Maksudnya seperti apa hujan bulan Juni? Melewati batas. Hujan dalam perkiraan cuaca musim hujan tidak? Tidak. Jadi seperti apa puisi itu? Hanya sebagai simbolis dari ketabahan, gitu ya. Nah, sekarang Pak Ogi akan menayangkan satu video berkaitan dengan siklus air. Kalian simak, catat hal yang penting berkaitan dengan struktur eksplanasi. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan ini tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut. Sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada. Nah, kalian sudah menyimak informasi berkaitan dengan proses terjadinya siklus air. Kalau dalam teks eksplanasi ini menjawab pertanyaan apa? Mengapa atau bagaimana? Bagaimana? Karena jawabannya membutuhkan proses. Iya. Nah, siapa yang di antara kalian yang ingin mengungkapkan pernyataan umum dari siklus air? Rehan. Siklus air adalah sirkulasi atau putaran yang terjadi secara terus-menerus dan kembali lagi ke dataran rendah. Ya, secara terus-menerus dan kembali lagi ke dataran. Gitu ya. Boleh tepuk tangan untuk Rehan? Lanjut. Ya, di antara kalian, siapa yang ingin mengungkapkan bagian dari deretan penjelas yang mengungkapkan proses terjadinya siklus air? Shirley? Silakan. Ada evaporasi, itu adalah penguapan. Lalu ada kondensasi, pembentukan awan, dan presipitasi turun hujan. Ya, betul ya. Beri tepuk tangan untuk Shirley. Itu hasil mencatatnya ketika menyimak video dari siklus air. Yang terakhir, interpretasi. Silakan. Rosi, silakan Ros. Kesimpulan yang bisa saya dapat dari video tersebut adalah menjelaskan bagaimana proses terjadinya siklus air hingga menjadi hujan dan juga bagaimana siklus air bisa dipakai berulang-ulang. Ya, sehingga dapat Ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi manusia. Terima kasih Rosi. Ya, itu bagian dari terima kasih. Itu bagian dari proses terjadinya siklus air. Ada pertanyaan untuk ini? Tidak. Kalian nanti akan menentukan fenomena baik alam, sosial atau kesehatan, dan kalian akan menulis teks eksplanasi berkaitan dengan strukturnya. Gitu ya. Jadi ada pernyataan umum, deretan penjelas, dan simpulan atau interpretasi. Baiklah, setelah kalian menyimak video yang berkaitan dengan bagaimana proses terjadinya siklus air, gitu ya, hari ini kalian akan menulis teks eksplanasi. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama, kalian akan memilih objek atau fenomena, baik itu alam, sosial, kesehatan, atau budaya. Yang kedua, kalian akan menuliskan pokok-pokok informasi dengan proses terjadinya, berkaitan dengan proses terjadinya, dan menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Yang ketiga, kalian akan menuliskan pernyataan umum. Yang keempat, menjelaskan deretan penjelas.
Dan yang terakhir menuliskan interpretasi. Nanti Pak Ugi akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang berisi gambar berseri. Gambar berseri ini terdiri dari 4 gambar. Kalian akan menentukan informasi berdasarkan gambar yang tercantum dalam LKPD tersebut. Kalian bisa perhatikan gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Gambar ini saling keterkaitan, tidak terpisahkan. Ya, termasuk gambar pertama ini berkaitan dengan siklus air. Gambar yang kedua ini evaporasi. Yang ketiga kondensasi. Yang keempat presipitasi. Ini gambarnya acak atau berurutan? Berurutan. Namanya gambar berseri. Ini menunjukkan satu rangkaian peristiwa. Kalian tidak bisa dari gambar 1 ke gambar 4, tidak bisa. Atau memulainya dari gambar 2, itu tidak bisa. Gitu ya. Jadi kalian memulainya dari gambar 1, yaitu siklus air. Nah, siklus air ini nanti kalian bisa mengisi pada bagian pernyataan umum, yaitu apa? Gambaran umum dari suatu fenomena. Jadi siklus air adalah begitu. Kemudian yang gambar kedua ini mulai dari deretan penjelas. Deretan penjelas yang pertama itu evaporasi. Berarti ini langkah pertama. Lanjut langkah kedua kondensasi. Dan langkah terakhir adalah presipitasi. Ada tidak interpretasinya? Dalam gambar ini ada tidak? Tidak ada. Boleh tidak? Boleh, karena sifatnya opsional. Boleh ada, boleh tidak. Gitu ya. Nanti kalian akan melihat di LKPD-nya beberapa fenomena dari gambar berseri ini. Kalian tentukan informasi setiap gambarnya. Dari informasi gambar tersebut, kalian menulis teks eksplanasi secara utuh sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Begitu. Nah, ini contohnya. Pernyataan umum siklus hidrologi atau siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Ini pernyataan umum. Deretan penjelasnya, ini kalian menjelaskan apa itu evaporasi, apa itu kondensasi, dan apa itu presipitasi. Kalau dari kebahasaannya menggunakan konjungsi urutan waktu atau sebab akibat? Urutan waktu. Kemudian lalu yang tadi kalian sebutkan. Ya, ada pertanyaan tidak sebelum berkelompok? Tidak. Sekarang silahkan berkelompok seperti kelompok pada pembelajaran lalu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, 7, 8. Silahkan bergabung. Baiklah, kalian sudah berkelompok dan Pak Ugi sudah memegang LKPD yang akan kalian kerjakan. Dari LKPD ini ada 4 fenomena. Yang pertama fenomena alam, yaitu banjir. Kemudian ada fenomena perundungan dalam kategori sosial ya. Kemudian ada fenomena kesehatan yang 2 tahun ini sudah menguras energi kita, COVID-19. Dan yang terakhir adalah fenomena dari teknologi, kecanggihan teknologi, yaitu banyaknya media sosial. Gitu ya. Kemudian dari LKPD ini kalian bisa melihat gambar berseri. Jadi ada 4 gambar secara berurutan yang akan menentukan dari informasi yang akan kalian tentukan, gitu ya. Kemudian di halaman berikutnya kalian menentukan informasi. Setelah itu di pertanyaan nomor 3 kalian menulis teks eksplanasi berdasarkan informasi yang kalian tulis
sesuai dengan gambar berseri tersebut. Ya. Cara mendapatkan LKPD ini dengan kuis. Siapa cepat dia dapat. Beberapa pertanyaan kalian bisa rebutan dengan teman kalian. Siap ya? Siap. Pertanyaan pertama. Sebutkan struktur teks eksplanasi. Rosi. Yang lain, Bintang. Penjelas dan interpretasi. Ya, betul. Memilih fenomena apa? COVID-19. Silakan. Pertanyaan kedua. Ada 2 pertanyaan dalam teks eksplanasi. Sebutkan pertanyaan itu. Bagaimana sama mengapa? Bagaimana dan mengapa? Tepat. Kelompok 3 memilih fenomena apa? Media sosial. Media sosial. Silakan ya. Lanjut. Deretan penjelas berisi apa? Menjelaskan proses penyebabnya dan akibatnya fenomena itu terjadi. Ya, betul. Kelompok 8 memilih fenomena apa? Banjir. Silakan. Dilanjutkan. Sebutkan tahapan siklus air. Kelompok 7. Evaporasi, transpirasi, kondensasi dan ya, betul. Kelompok 6 memilih fenomena apa? COVID-19. Sip. Lanjut. Pernyataan umum itu berkaitan dengan apa ya? Ayo, siapa yang belum? Boleh? Pernyataan umum berkaitan dengan pengenalan dari apa? Fenomenanya. Sip. Kelompok pertama. Fenomena apa? Banjir. Ada 3 kelompok lagi. Mana yang belum? Kelompok mana yang belum? Ya, rebutan ya. Pertanyaan berikutnya. Sebutkan fenomena sosial. Pembulian. Boleh kelompok 4? Perundungan. Memilih? Perundungan. Perundungan. Tepat ya. Ada 2 kelompok lagi rebutan. Interpretasi itu bersifat opsional. Maksudnya seperti apa? Ya. Boleh ada, boleh tidak ada. Betul ya. Kelompok 2 memilih fenomena media sosial. Artinya perundungan yang terakhir kelompok 7. Ya, silakan. Kalian cermati bersama kelompok kalian gambar berseri tersebut. Kemudian kalian tuliskan informasi berkaitan dengan gambar berseri tersebut. Dilanjutkan dengan menulis teks eksplanasi secara utuh. Ya, selanjutnya dibuatkan apa? PowerPoint dalam aplikasi Canva. Ya, silakan Pak Ogi beri waktu 1 jam pertemuan ini. Silakan. Mungkin orang tuanya kemungkinan sih. Kalau ini nih mana ya? Jadi akademisnya berkurang nggak sih ya? Akademiknya berkurang, iya. Nilainya aja iya. Tiga apa nih fisik? Fisik. Dia udah kena mental. Fundamental mungkin dia kena pelecehan seksual atau gimana? Sosial. Mengapa mereka jahat? Mungkin dia memang sangat apa ya? Sangat jahat. Bukan sangat jahat juga. Mungkin itu gimana sih? Maksudnya itu kayak sangat direndahkan gitu di sosialnya. Jadi ya dia diam, mereka tertindas. Iya, sebenarnya
jelas. Ini berarti itu menyebar ke seluruh dunia ya. Kaidah global. Nah, terus gambar kedua ini Kerumunan. Penyebabnya penyebaran COVID, gejalanya apa saja. Terus ini cara mencegah supaya bisa cari dulu. Oh ini tadi tulis kita bikin ya sesuai. Bagaimana kelompok 8? Baik Pak, udah mulai ngomongin Diskusi ya. Iya, diskusi. Fenomena apa? Ini banjir Pak. Banjir. Gambar pertama itu menurut kalian apa tuh? Fenomenanya banjir Pak. Fenomena banjir. Gambar kedua? Tentang penyebab banjir. Itu kan kayak buang sampah sembarangan Pak. Ya. Gambar ketiga? Itu penebangan pohon. Apa itu penyebabnya biasa? Penyebab air. Ya, penyimpanan airnya ya. Ya. Kemudian yang keempat? Itu kayak curah hujan yang tinggi. tuh, Ya, Pak. curah hujan yang Tinggi. tinggi dengan intensitas yang lama gitu ya. Sip, silakan kalian lanjutkan identifikasinya. Pak. Bagaimana kelompok 2 sampai tahap apa? Kelompok 3 silakan kelompok 3. Sampai Deretan penjelas. Berarti mengungkapkan apa? Proses terjadinya. Oke. Ada alasannya tidak? Akibatnya atau penyebabnya? Ada ya. Sip. Silakan lanjutkan ya. Perhatian. Waktu kalian untuk menuntaskan proyek ini sudah selesai. Ya, kita sambut penampilan dari presentasi kelompok 8. Silahkan kelompok 8. Beri semangat untuk kelompok 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosiana Kairunisa. Ana Gezira. Nama saya Mutiara Nur Aziza Ramaila. Judulnya banjir. Pernyataan umumnya, banjir disebut sebagai bencana alam karena fenomena alam ini sangat merugikan masyarakat. Banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Deretan penjelas. Banjir diakibatkan oleh tidak mampunya sungai, danau, drainase atau aliran air lainnya untuk menampung air yang jumlahnya sangat banyak sehingga meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Ada dua faktor yang memicu terjadinya bencana banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor sosial yang terjadi adalah masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan dan juga maraknya penebangan pohon secara liar. Sedangkan faktor alam yang terjadi adalah curah hujan yang tinggi. Interpretasi. Bencana banjir tidak semata-mata karena faktor alam saja, tetapi juga karena faktor sosial. Bencana banjir tidak dapat dihindari tapi bisa kita cegah. Oleh karena itu, kita dapat mencegahnya dengan cara menjaga lingkungan. Ada yang ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada yang ingin bertanya berkaitan dengan banjir. Silakan Bastian. Ya, mewakili dari kelompok 4. Bagaimana cara kelompok kalian mengatasi banjir? Terima kasih Bastian. Silakan. Cara mengatasi banjir dengan cara menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, dan melakukan reboisasi. Apakah puas? Ada tambahan dari kelompok lain? Tidak ada? Tidak ada. Coba kelompok 8 ini, gambar pertama berkaitan apa tadi? Tentang fenomena banjirnya. Fenomena banjir. Dituangkan dalam struktur apa?
Pernyataan umum. Pernyataan umum. Gambar kedua berkaitan dengan apa? Penyebabnya banjir. Penyebab terjadi banjir. Apa itu? Pembuangan sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Gambar ketiga, Penebangan secara liar. penebangan liar, penanaman pohon secara liar. Kemudian yang ketiga, Curah hujan yang deras. Curah hujan yang tinggi. curah hujan yang Tinggi. Ya. Ada pertanyaan lain? Sesuai dengan strukturnya tidak? Sesuai ya. Kemudian ada tidak konjungsi kausalitas atau kronologisnya? Ada. Coba buktikan kelompok 8. Konjungsi yang berkaitan dengan banjir. Sering. Sebab akibatnya. Sehingga. Ada. Sehingga meluap. meluap. Berarti konjungsi kausalitas atau konjungsi kronologis? Kausalitas. Kausalitas. Tim, terima kasih kelompok 8. Beri tepuk tangan untuk kelompok 8. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Nah, setelah kalian menyimak penjelasan dari kelompok 8 berkaitan dengan penyebab dari banjir. Sekarang kelompok lainnya yang akan menjelaskan suatu fenomena, baik itu prosesnya maupun alasannya, yaitu kelompok 4, kelompok Bastian dan kawan-kawan yang akan menjelaskan fenomena apa? Perundungan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Ya, sebelum itu kita perkenalkan diri dulu. Nama saya Bastian Surya Prakarsa. Nama saya Abdul Zufa Gardino. Nama saya Nayara Neve Sabria. Kirana Amelia Dermawan. Di sini kami kelompok 4 ingin menjelaskan teks eksplanasi, yaitu perundungan, fenomenanya. Perundungan pernyataan umumnya adalah perundungan adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan dengan cara menyakiti dalam bentuk fisik, verbal, atau emosional atau psikologis oleh seorang atau kelompok yang merasa lebih kuat. Deretan penjelas. Budaya penindakan dapat perkembangan di mana saja selagi menjadi interaksi antar manusia dari mulai dari sekolah, tempat kerja, rumah tangga dan lingkungan. Interpretasinya itu atau kesimpulannya itu adalah perundungan bukanlah suatu tindakan yang baik melihat kemampuan setiap individu berbeda-beda, namun tindakan perundungan dapat diatasi dengan percakapan dalam mengolah emosi yang baik. Habis. Sudah ya? Sudah. Ya, sudah dari itu. Cara kalian. Belum. Ada yang ingin bertanya berkaitan dengan perundungan? Ya, silakan. Shirley. Naira. Bagaimana cara kalian mengatasi perundungan? Bagaimana cara kalian mengatasi perundungan? Ya, sebelumnya perundungan ini terjadi akibat seseorang itu merasa lebih kuat atau lebih keren dari seorang korban. Bagaimana cara kita mengatasi perundungan? Yang pertama itu kita itu harus menghindari dari golongan-golongan yang tidak berpendidikan seperti geng motor. Lalu orang-orang yang di pinggir jalan itu yang terlihat geng motor itu kayak anak pang gitu, kita hindari. Dan terus kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik tentunya. Dan kita jangan mencari tempat yang sepi, takutnya nanti tiba-tiba kita disergap dan kita dibully di situ. Ya, ada yang mau ditambahkan? Sudah, cukup? Ada yang ingin berpendapat bagaimana cara mengatasi perundungan? Dari Bintang? Bagaimana cara mengatasi perundungan? Mengatasi perundungan ya. Tentunya jangan melakukan hal-hal yang buruk. Sibukkan diri dengan hal positif. Sibukkan diri dengan hal Positif. Ya,
Menyibukkan diri dengan hal positif, bergaul dengan orang baik, itu cara kita untuk melindungi diri sendiri dalam perundungan. Gitu ya. Kalau seandainya kita punya teman yang terindikasi sering membuli, sebaiknya bagaimana? Kita hindari. Dihindari. Jangan didekati. Gitu ya. Terima kasih untuk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekian dari kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kalian menyimak beberapa kelompok dalam menjelaskan beberapa fenomena yang berkaitan dengan fenomena alam. Tadi apa fenomena alamnya? Banjir. Kemudian fenomena sosial berkaitan dengan perundungan. Sekarang kita pada tahap kegiatan penutup dalam pembelajaran hari ini. Gitu ya. Dalam kegiatan ini silakan siapa yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Bintang, silakan. Jadi pembelajaran hari ini tuh kita mengamati suatu fenomena lalu kita jelaskan fenomena itu terjadi seperti apa dengan teks eksplanasi. Ya, apa ada kesulitan tidak? Mungkin tidak ada. Namun tadi saat pengerjaan ini HP-nya. Ya, kendala teknis ya. Ya, terima kasih. Sebelum diakhiri, Pak Ogi ingin menguji kemampuan akhir kalian. Kalau tadi menguji kemampuan awal, dan sekarang Pak Ogi ingin menguji kemampuan akhir kalian. Silahkan buka lagi grup WA-nya. Kuis lagi. Silakan, Pak Ogi sudah kirimkan linknya. Kalian bergabung. Ayo kita bergabung. Sarah sudah bergabung, Rani, Fakih sudah bergabung. Empat 14 orang sudah bergabung. Nah, siapa tuh yang mengirimkan semangat? Atau Fahri? Masuk ke sebuah game, masukkan kode. Kodenya tadi apa? 067. Sudah. Ada 29 orang. Satu lagi. Sudah belum? Sudah. Sip, kita mulai ya. Let's go. Sesi pertama di kemampuan awal, Rosi yang pertama. Sekarang yang pertama siapa ya? Bintang yang ketiga, Rosi yang kedua, Fakih yang pertama. Terima kasih kalian sudah bekerja sama, percaya diri, bertanggung jawab dalam menuntaskan proyek pembelajaran hari ini berkaitan dengan menulis teks eksplanasi. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.